Kali ini kita akan membahas mengenai OCPD, alias Obsessive Compulsive Personality Disorder, yang adalah salah satu dari 10 gangguan kepribadian yang diklasifikasikan dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima, alias DSM-5. Gangguan kepribadian adalah gangguan dalam pola berpikir, merasakan, dan berperilaku yang bertahan lama dan tidak fleksibel yang menyebabkan masalah dalam banyak aspek kehidupan. Saya akan membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai ciri-ciri, penyebab, dan prevalensi OCPD. Sedangkan di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai dampak dan penanggulangan OCPD. Berikut adalah beberapa ciri OCPD. Pertama, perfeksionis. Orang dengan OCPD memiliki standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Mereka sering merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak cukup baik dan mereka terus-menerus berusaha untuk meningkatkannya. Kedua, mereka memiliki standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Mereka sering merasa bahwa apapun yang orang lain lakukan tidak cukup baik dan mereka sering mengkritik orang lain. Hal serupa mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ciri yang selanjutnya yaitu sulit menerima ketidaksempurnaan. Orang dengan OCPD sering merasa terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak sempurna dan mereka sering menghabiskan waktu untuk memperbaikinya. Dan berikutnya, memiliki kekhawatiran yang berlebihan tentang hal-hal yang tidak penting. Orang dengan OCPD sering memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, belum terjadi, dan mereka sering merasa cemas dengan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Ciri yang selanjutnya yaitu merasa tidak puas dengan hasil yang mereka capai. Orang dengan OCPD sering merasa bahwa mereka bisa melakukan lebih baik, dan mereka sering memulai ulang proyek atau tugas yang telah mereka selesaikan. Berikutnya adalah selalu ingin mengontrol situasi. Orang dengan OCPD sangat fokus pada aturan dan prosedur. Mereka sering merasa tidak nyaman ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dan mereka sering berusaha membuat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan mereka. Dan berikutnya adalah memiliki kesulitan dalam mengambil keputusan. Orang dengan OCPD sering mempertimbangkan semua kemungkinan hasil dari suatu keputusan, dan mereka sering merasa cemas bahwa mereka akan membuat keputusan yang salah. Ciri yang berikutnya adalah sulit bersantai. Orang dengan OCPD sering merasa seperti mereka harus selalu sibuk dan mereka sering merasa cemas jika mereka tidak melakukan sesuatu. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki masalah dalam hubungan interpersonal. Orang dengan OCPD sering dianggap terlalu kritis atau menuntut dan mereka sering kesulitan untuk memahami perspektif orang lain. Karena itu mereka juga sulit diterima oleh orang-orang di sekitar mereka. Untuk mendiagnosis OCPD, seseorang harus memenuhi setidaknya 4 dari ciri-ciri tersebut, dan gejalanya harus menyebabkan distres atau hendaya yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Prevalensi OCPD di dunia diperkirakan sekitar 2,5%. OCPD lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Prevalensi OCPD pada laki-laki diperkirakan sekitar 3,5%, sedangkan pada perempuan diperkirakan sekitar 1,5%. Menurut DSM-5, gangguan kepribadian OCPD dapat didiagnosis pada usia 18 tahun. Namun, gejala-gejala OCPD dapat muncul pada usia yang lebih muda. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 25% orang dengan OCPD mulai menunjukkan gejala pada usia 10 tahun atau lebih muda. Gejala OCPD pada anak-anak mungkin tidak selalu sama dengan gejala pada orang dewasa. Misalnya anak-anak dengan OCPD mungkin lebih suka menghabiskan waktunya untuk mengerjakan tugas atau kegiatan yang berulang-ulang daripada bermain atau bersenang-senang dengan teman-teman mereka. Penyebab OCPD belum diketahui secara pasti, tetapi diyakini bahwa faktor genetik, lingkungan, dan neurobiologi berperan penting. Faktor genetik dalam perkembangan OCPD sangat mungkin terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki anggota keluarga dengan OCPD lebih berisiko mengalami gangguan ini. Faktor lingkungan seperti pengalaman masa kecil yang traumatis karena pelecehan atau pengabaian juga dapat meningkatkan risiko OCPD. Misalnya, anak-anak yang mengalami pelecehan atau pengabaian
mengembangkan OCPD sebagai cara untuk mengatasi stres atau ketidakamanan. Sedangkan dari faktor neurobiologi, penelitian menunjukkan bahwa orang dengan OCPD memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan OCPD memiliki kadar serotonin yang lebih rendah, padahal serotonin merupakan neurotransmitter yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Saya selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang dengan dampak-dampak dan langkah-langkah penanggulangan OCPD. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.